Jangan duduk di depan pintu, sebuah mitos dan cerita leluhur yang tak terucap. Para pemirsa yang budiman, di dalam kisah ini, terkadang orang tua atau nenek kita memberikan sedikit teguran dan peringatan dalam hal tantangan jangan sekali-kali duduk di depan pintu menjelang maghrib. Berikut ini saya ingin sedikit memahami maksud dari tujuan apa yang saya ketahui tentang warisan budaya orang tua kita terdahulu. Menjelang maghrib, langit seperti memeluk bumi dengan cahaya terakhirnya. Warna keemasan perlahan larut, digantikan biru yang semakin dalam. Di saat itulah suara ibu atau nenek terdengar lembut namun tegas. "Nak, jangan duduk di depan pintu saat maghrib." Sebuah kalimat sederhana, namun ia lahir dari perjalanan panjang tradisi, keyakinan, dan cinta. Pintu batas yang harus dihormati. Dalam kebijaksanaan lama, pintu bukan sekedar kayu dan engsel. Ia adalah jalur keluar masuk rezeki, kehormatan, dan doa. Duduk di ambangnya dimaknai sebagai menghalangi aliran kehidupan. Bukan secara fisik semata, tetapi secara simbolik. Leluhur mengajarkan bahwa hidup harus tahu tempat. Ada ruang untuk bermain, ada ruang untuk berdoa, ada ruang untuk menerima tamu, dan ada waktu untuk masuk kembali ke dalam diri. Senja, waktu peralihan yang dijaga. Dalam ajaran Islam, terdapat anjuran agar anak-anak berada di dalam rumah saat maghrib tiba. Waktu senja disebut sebagai waktu peralihan dari terang menuju gelap, dari aktivitas menuju ketenangan. Ia mengajarkan disiplin waktu, mengajarkan bahwa ada saatnya dunia luar ditinggalkan dan keluarga menjadi pusat. Kisah-kisah yang menyimpan makna. Cerita seperti nanti susah jodoh atau rezeki tertutup bukanlah ancaman kosong. Itu adalah bahasa simbol. Bahwa hidup tidak boleh setengah-setengah, bahwa berada di ambang terlalu lama bisa membuat kita kehilangan arah, bahwa setiap pilihan membutuhkan ketegasan. Leluhur mendidik bukan dengan teori panjang, melainkan dengan cerita yang melekat di ingatan. Adapun pesan moral yang tersirat, dari larangan kecil itu kita belajar. 1. Hormati waktu. Setiap waktu memiliki kesuciannya. Maghrib adalah waktu kembali dan mendekat pada Tuhan. 2. Hormati batas. Hidup memiliki ambang-ambang yang harus dipahami, antara luar dan dalam, antara bermain dan beribadah. 3. Patuh sebelum paham. Tidak semua nasihat harus langsung dimengerti, tetapi ketaatan sering menyelamatkan. 4. Jangan hidup menggantung. Duduk di ambang adalah simbol keraguan. Pilihlah arah hidupmu dengan kesadaran. 5. Cinta orang tua sering tersembunyi dalam larangan. Di balik teguran ada perlindungan, di balik cerita ada doa. Akhirnya larangan itu bukan tentang takut pada senja. Ia adalah pengingat bahwa setiap peralihan hidup harus dijalani dengan kesiapan dan adab. Karena yang ingin dijaga oleh orang tua kita bukan hanya tubuh kita, tetapi masa depan, iman, dan arah langkah kita. Dan di setiap senja yang turun, terselip pesan lembut, pulanglah sebelum gelap mengambil cahaya di hatimu. Demikianlah pesan singkat ini. Salam budaya.